Saya lanjutkan pembahasan untuk poin C dan D. Apa perbedaan soal poin C dan poin D? Langkah pertama untuk mengerjakan soal poin C dan D, kalian harus tahu dulu ciri-cirinya. Karena setiap pengerjaan atau penyelesaian soal eksponen itu mempunyai ciri-ciri tertentu. Perhatikan soal yang C, yang sama adalah yang ini ya, yang sama. Ini sama tapi pangkatnya berbeda. Tapi yang D, yang sama adalah pangkatnya. Jelas keduanya ini mempunyai cara penyelesaian yang berbeda. Dibandingkan dengan soal yang A atau B, ya. Ini jelas bedanya karena ini bilangan berpangkatnya ini bukan berupa variabel. Tiganya ini ya. Tapi kalau di sini ini ada variabelnya juga. Jadi langkah pertama untuk penyelesaian eksponen kalian harus niteni yang mana. Saya mau pakai apa? Saya mau menggunakan sifat yang mana? Kalian harus paham dulu apa yang akan dikerjakan. Nah, untuk yang C ini yang sama adalah yang bukan pangkatnya, maka kalian harus menggunakan ini ya, menggunakan sifat yang ini. Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Ini mempunyai 4 cara ya, 4 syarat yang harus kalian kerjakan dengan soal ini ya. Langkah pertama tentukan dulu Hx-nya apa, Fx-nya apa, Gx-nya apa. Langkah pertama kita ketahui dulu Hx ya. Hx-nya adalah 2x min 3, kemudian Fx-nya ini adalah x plus 1, kemudian Gx-nya ini adalah x kuadrat plus x min 3 ya. Hx, Fx, dan Gx di sini. Setelah menentukan ini kita mempunyai langkah-langkah ya. Perhatikan karena ini sama dengan pangkat yang berbeda, maka langkah yang pertama adalah Fx. Di sini Fx sama dengan Gx. Ingat di sini tidak ada syarat apapun ya. Fx sama dengan Gx, maka x plus 1 sama dengan x kuadrat plus x min 3. Kita pindah ruas ya, kita cari yang positif biar mudah untuk memfaktorkan. Kalau kalian mau pindah ke sini boleh, tapi nanti kan kesulitan memfaktorkan. Jadi biar x kuadratnya ini bernilai positif, berarti kita pindah ruas. X kuadrat plus x min 3 yang sebelah sini kita pindah ruas, ini jadi min x dikurangi 1 sama dengan 0. Maka di sini adalah x kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, x kuadrat 4 ini kalian tidak boleh menuliskan x kuadrat sama dengan 4, kemudian x sama dengan akar plus minus 4 ya. Tapi kalau kalian menjawabnya x sama dengan plus minus 2 boleh ya. Cuma nanti akan rawan, biasanya kalian akan memilih hanya x-nya sama dengan 2 saja sehingga salah. Oleh karena itu saya sangat tidak menyarankan kalian mengerjakan seperti itu, tapi lebih baik kalian mengerjakannya difaktorkan. Ini difaktorkan, x min 2, ini x plus 2 sama dengan 0. Maka ini x sama dengan 2 atau x sama dengan negatif 2. Nah, perhatikan, yang pertama ini kan kita tidak harus masukkan ke Hx atau seperti yang syarat 34 ini, maka ini sudah jadi penyelesaian. Nah, kita sudah punya 2 penyelesaian, x sama dengan 2 dan x sama dengan min 2. Nah, ini. Selanjutnya yang kedua ini caranya yaitu Hx, untuk menentukan selesainya Hx sama dengan 1. Hx sama dengan 1 berarti ini ya yang sama, ini yang sama Hx-nya, maka 2x min 3 sama dengan 1, berarti 2x sama dengan min 3 nya dipindah. Ingat kalau pindah ruas tandanya berubah, berarti 1 ditambah 3, maka 2x sama dengan 4, x nya sama dengan 2.
Nah, ini pun juga tanpa syarat. Maka ini juga merupakan HP, daerah himpunan penyelesaian. Kemudian yang ketiga itu HX-nya sama dengan 0. HX-nya sama dengan 0. HX berarti 2X min 3 sama dengan 0. 2X sama dengan 3, X-nya sama dengan 3/2. Apakah ini termasuk himpunan penyelesaian? Nah, coba kita masukkan ke fungsi fx dan gx. Jika hasilnya positif, maka x sama dengan 3/2 ini adalah hasilnya. Untuk fx plus 1 ini ya, fx-nya itu x plus 1. Untuk F 3/2 dimasukkan ke X plus 1 berarti 32 ditambah 1. 3/2 ditambah 1 berarti 2,5 ya. Berarti hasilnya positif kan? Ya, karena tidak ada negatifnya. Jadi, tapi ini syaratnya harus kedua-duanya. Kita coba yang G 3/2. 3/2 di sini 3/2 kuadrat ditambah 3/2 dikurangi 3. 3/2 kuadrat berarti 9/4 tambah 3/2 dikurangi 3. 9/4 itu adalah 2/4 ditambah 1/2. 2/4 ditambah 1/2 dikurangi 3 sama dengan 3/4. Nah, ini juga masih positif. Jadi X positif itu lebih dari 0 ya. Lebih dari atau sama dengan 0. Ini X sama dengan 3/2 dan ini sama dengan X 3/2 ini juga merupakan daerah himpunan selesaian. Nah, kemudian kita coba syarat yang keempat. Syarat yang keempat ya, HX-nya sama dengan negatif 1. Maka HX sama dengan negatif 1. Berarti 2X min 3 sama dengan min 1. 2X sama dengan min 1 ditambah 3. Maka 2X sama dengan 2, X-nya sama dengan 1. Nah, kita ujikan ke fx dan gx, apakah keduanya genap atau ganjil. Kalau kedua-duanya genap atau ganjil, maka x sama dengan 1 juga merupakan daerah himpunan penyelesaian. Kita coba f1, kita masukkan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian g1 sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 dikurangi 3. Berarti 1 plus 1 dikurangi 3, 2 kurangi 3 dan negatif 1. Nah, ini karena 1 ini adalah bilangan ganjil dan 2 bilangan genap, maka 1 ini bukan himpunan penyelesaian. Jadi, mana himpunan penyelesaiannya untuk soal ini adalah min 2, 2, dan 3/2. Jadi, HP sama dengan min 2, 3/2, dan 2. Ini adalah jawaban dari soal persamaan eksponen yang C. Kemudian yang D. Yang D ini adalah pangkatnya yang sama. Yang D ini tetap langkah pertama cari dulu fx-nya apa. Fx-nya adalah 2x plus 3. Kemudian gx. Gx-nya apa? Gx-nya x plus 1. Kemudian HX-nya apa di sini adalah X min 1. Nah, kita punya syarat ya. Yang pertama yaitu Fx sama dengan Gx. Fx sama dengan Gx berarti 2x plus 3 sama dengan x plus 1. Pindah ruas, 2x dikurangi x sama dengan 1 dikurangi 3. Berarti X sama dengan negatif 2. Nah, ini sudah syarat yang pertama. Ya. Kemudian syarat yang kedua. Syarat yang kedua ini Fx sama dengan min Gx. Nanti hasilnya kalau ketemu Hx-nya harus genap. Kalau tidak genap berarti bukan selesainya. Fx sama dengan Gx. Fx sama dengan min Gx. Fx-nya adalah 2x plus 3.
sama dengan dikurangi X plus 1. Berarti 2X plus 3 sama dengan min X min 1. 2X ditambah X sama dengan min 1 kurangi 3, berarti 3X sama dengan min 4. Sama dengan min 4, maka X sama dengan min 4 per 3. Nah, ini coba kita masukkan ke HX. HX H min 4 per 3. HX nya adalah X min 1, maka min 4 per 3 dikurangi 1, maka jawabnya adalah min 4 per 3 dikurangi 3 per 3, maka jawabnya negatif 7 per 3, dan ternyata hasilnya adalah bilangan ganjil, maka ini bukan. Kemudian syarat yang ketiga, HX nya sama dengan 0. HX sama dengan 0, maka X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Kita masukkan F1 sama dengan 2 kali 1 plus 3 sama dengan 5. Kemudian G1 sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2. Nah, keduanya ini nilainya positif. Jadi X sama dengan 1 adalah daerah himpunan penyelesaian. Maka HP-nya adalah min 2 dan 1.